Ya, minasan konnichiwa, selamat datang di videoku. Dan di video kali ini aku bakalan jawab beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyakan di IG storyku. Dan ya, ini aku udah di belakang Kaisa. Di tempatku ada kayak taman gitu loh. Dan ini lagi pembangunan sebenarnya. Cuman tempatnya enak, sepi gitu. Dan seger juga. Ini udah jam 6:30 by the way, jam 18.19 tapi masih cerah. Lagi mau terbenam. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pai, di mana penempatan di desa yang tempatnya bagus? Apa murah-murah? Nah, kalau untuk penempatan di desa itu sebenarnya di Jepang tuh semua desa bisa kubilang sama aja ya. Maksudnya gini, tata kota di Jepang dan desain arsitekturnya itu mirip-mirip gitu loh. Entah itu mau di daerah atas atau daerah Kanto, Kyushu atau manapun itu, menurutku desainnya itu sama aja dan harganya pun merata gitu. Ya bisa dibilang nggak beda jauh lah. Kalau Indonesia kan kentara banget gitu ya, antara kota dan desa itu benar-benar kelihatan. Tapi kalau di Jepang tuh mirip-mirip lah, mau dimanapun itu tempatnya, tapi kalau di pemukimannya itu sama aja semuanya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kerja di daerah pedesaan, yang paling enak menurutku tuh yang deket sama kotanya juga, jadi nggak terlalu desa banget gitu ya. Karena di sini tuh kalau misalnya jauh dari kota itu agak ribet kalau misalnya mau nyari barang-barang kayak elektronik dan lain sebagainya lah. Tapi untuk daerah, menurutku semuanya sama aja. Yang penting dekat kota, itu aja. Kayak tempatku nih di Saga. Saga ini enak banget. Ada desanya, ada juga kotanya. Jadi Bentley lah. Selanjutnya, dari Watermelon. Cara pindah ke Jepang. Waduh, kalau cara pindah ke Jepang tuh banyak ya. Bisa dengan cara kerja terus-terusan di sini, terus bisa dengan cara nikah juga, atau dengan cara apa lagi ya? Coba tulis di kolom komentar. Selanjutnya dari Yas Pauzi, pengen ngilangin rasa males tapi watashi males bang, tips ngilangin rasa males biar gak males. Sama, aku juga gitu ya. Aku juga bener-bener malesan banget orangnya, apalagi aku tuh suka game ya. Jadi kalau udah kalau udah main game itu ya udah lupa waktu gitu, lupa sama dunia luar bahkan. Nah, kalau tips dariku biar ngilangin rasa males ya walaupun dikit itu dengan cara beli buku pelajaran, entah itu e-course, PDF, ataupun buku fisik. Pokoknya kita harus ngeluarin effort buat belajar, biar kita ngerasa punya tanggung jawab atas materi yang udah kita beli gitu. Jadi kita ngerasa sayang gitu, masa udah beli tapi nggak dipelajari. Itu sih salah satu tips yang menurutku cukup ampuh ya, walaupun ya agak berat yang ngeluarin uang, cuman ya gimana lagi biar ngilangin rasa malas setidaknya gitu kan. Selanjutnya dari Krayo ALT. Kalau semisal udah dapet N4 tapi pengen kuliah sastra Jepang, itu bakalan ngulang dari belajar dari awal. Kalau misalnya kuliah, setauku ya harus sesuai SKS ya. Jadi kalaupun misalnya kita udah punya N4 ataupun N3 sekalipun, ya kita tetap aja harus ngikutin sesuai materi yang disusun oleh perkuliahan tersebut ya, atau di sini khususnya sastra Jepang. Jadi menurutku itu cuman bisa ngebantu di mempercepat penyelesaian pekerjaan, mempercepat penyelesaian tugas-tugasnya aja, atau mempercepat penyelesaian SKS-nya aja, nggak bisa nge-skip gitu loh. Tapi mungkin ada yang bisa mungkin, tapi aku nggak tahu, cuman setauku ya harus sesuai SKS. Selanjutnya dari Jaya Dici, sehat bang, alhamdulillah ya. Aku semenjak datang ke Jepang udah sekitar 4 bulan, walaupun itu musim dingin, gugur, semi, alhamdulillah nggak pernah sakit ya. Cuman ya kalau pilek-pilek dikit ada, tapi intinya jaga makanan aja sih guys kalau misalnya kita pengen sehat terus. Dan juga pikiran tuh harus selalu positif guys, jangan stres. Selanjutnya dari Dadadix, kapan pulang bang? Waduh, aku baru nyampe udah ditanyain pulang aja. Gak tahu ya, aku baru bisa pulang tuh tahun depan ya, karena cuti libur panjang tuh bisa diambil setelah 1 tahun kerja kalau nggak salah. Jadi tiap tahun aku bisa pulang karena Tokutei Gino, dan kontrakku itu per tahun. Jadi bisa ngajuin lah cuti panjang atau semingguan gitu buat pulang ke Indonesia. Dan kalau misalnya visanya itu berlaku 5 tahun. Jadi kalau misalnya udah lewat 5 tahun, aku harus pindah ke TG2 atau Kaigo Fukushishi. Selanjutnya dari Akane Miyosei, cara bisa ke Jepang dengan budget mahasiswa. Pertanyaan bagus Akane. Gini ya, setauku yang menjadi mahal itu adalah biaya proses keberangkatannya, yang mana itu mencakup biaya les, kayak gitu, asrama, dan lain sebagainya. Nah, biar lebih murah, aku saranin kamu tuh belajar sendiri, mulai belajar sendiri, karena sekarang internet tuh banyak banget materinya guys. Bahkan aku pun kebanyakan belajar dari internet. Aku juga belajar otodidak ya.
Jadi mungkin kalau misalnya butuh budget atau biaya tuh pas tesnya aja, tes SSW dan juga tes JLPT ataupun JFT. Ya itu paling nggak lebih dari 1 juta lah. Habis punya sertifikat itu SSW dan JFT, nah cari LPK ataupun cari agen yang bisa ngeberangkatin dengan biaya transparan. Nah setauku ada beberapa agen atau beberapa LPK yang nerima job matching doang itu sekitar 10-15 jutaan, dan itu udah bisa langsung berangkat, gak ada embel-embel lagi. Jadi setauku yang paling murah tuh di harga segitulah. Siapin aja budget antara 12-17 jutaan kalau misalnya mau pakai cara itu, tes sendiri, nyari job sendiri, dan berangkat sendiri. Tapi yang paling penting itu adalah belajar sendirinya itu loh, karena yang menurutku yang jadi mahal tuh biasanya biaya pendidikannya. Biaya pendidikannya tuh lumayan ya. Kalau di LPK belum lagi asrama, makan, terus ngejar materinya tuh lumayan ya kalau dijadiin uang. Selanjutnya Muhammad Apri Nihongo o Tabempas kah? Tabemas yo. Next dari Ozorafi, tips lulus N2 gimana bang caranya belajarnya dan lain-lain. Aku aja baru lulus N4 dan bahkan bukan N4 ya, tapi JFT A2 guys. Santai. Aku juga lagi belajar N3 ini. Mungkin ini bisa dijawab oleh senpai ya. Senpai tolong jawab di kolom komentar gimana caranya lulus N2 gitu ya. Bahkan N1 aku juga pengen tahu nih. Selanjutnya dari Lois Paul, apa tingkat tertinggi kebebasan bang? Waduh, ini pertanyaan filosofis guys. Cocok lagi senja kayak gini. Tapi tingkat tertinggi kebebasan itu kalian bebas mau ngapain selama enggak keluar dari norma agama dan norma sosial. Udah itu aja. Itu sih menurutku kebebasan tertinggi ya. Selanjutnya dari Emdas Tepara, bang pertanyaan mensetsu khusus anak magang job Tobi gimana bang? Waduh sorry nih, kalau Tobi aku kurang tahu ya. Cuman kalau Tobi itu biasanya kan masang-masang yang menara-menara tinggi tuh kayak gitu tuh, di belakang tuh ada juga tuh. Ini kerjaan Tobi kan. Mungkin kebanyakan pertanyaannya apakah kamu takut ketinggian mungkin? Apakah kamu pernah ada pengalaman kayak gini mungkin? Apakah kekuatan kamu kuat mungkin? Kayak gitu mungkin ya. Dari Kopsem, sendiri aja agak punya samuan kah? Ada dong, cuman gak usah spill lah. Next dari Rezkira, belajar otodidak sudah hafal semua lanjut LPK. Betul, tapi saran dariku lanjut LPK nya itu bukan ngulang dari nol ya, tapi nyari job gitu, matching job. Jadi cari LPK yang siap menerima orang-orang dari luar LPK mereka yang udah siap mensetsu. Nah cari LPK yang kayak gitu. Jadi jangan ikut pelatihan ataupun jangan ikut pendidikannya dari nol lagi. Percuma. Kalau misalnya kita udah siap, ya udah mensetsu aja. Dengan catatan kalau misalnya Toku Teigino itu harus punya JFT A2 dan juga SSW sesuai bidang yang diminati masing-masing. Itu. Next dari Appleibe, bingung mau nanya apa, tapi tolong dibalas terserah mau video gimana. Ya ini balasannya ya mungkin. Next dari Nandar 08, caranya mati tapi nggak ngerasain sakit. Emang mati sakit ya?